Selamat sore teman-teman semuanya. Kenalin kami dari kelompok 13 dan 14 Studi Independen GNIK. Dan pada kesempatan pagi hari ini, mungkin di teman-teman semua juga siang, sore, atau malam, hari ini kita bakal membahas tentang communication skill. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih mengenai communication skill dan ada juga contoh-contohnya nanti di belakang, kita mungkin bahas dulu kali ya mengenai pengertian dari communication skill itu sendiri. Nah, seperti yang kita bisa lihat di layar Zoom kita, communication skill merupakan keterampilan berbicara atau keterampilan berkomunikasi, yaitu merupakan keahlian, kemampuan, atau kepandaian seseorang dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas dulu nih ada yang namanya Basic Principle of Communication menurut Laswell's Communication Model. Dan di sini ada 4 hal nih teman-teman, ada 4 elemen. Yang pertama ada who, says what, channel, dan whom. Nah, kalau who itu yang kayak gimana sih? Who itu tuh merupakan elemen yang merujuk pada komunikator atau speaker yang mengirim pesan. Jadi kayak siapa sih yang ngirim pesan? Siapa sih yang berbicara gitu teman-teman. Dan yang kedua ada say what merupakan elemen kedua yang menjelaskan mengenai isi, pesan atau message atau konten apa yang akan disampaikan kepada komunikan atau pendengar dan disampaikan oleh elemen sebelumnya yaitu elemen komunikator. Jadi kayak says what ini merupakan isi apa sih yang disampaikan, konten apa sih yang disampaikan oleh speaker tadi, oleh who di elemen pertama tadi. Dan yang ketiga itu ada channel yang merujuk kepada media atau saluran apa yang digunakan untuk mengirim pesan tersebut. Nah, misalnya nih contohnya apa sih saluran atau channel itu adalah kayak media sosial atau mungkin disampaikan secara langsung face to face, di mana seperti yang kita ketahui kan media sosial tuh ada Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada whom, yaitu menentukan target dari audiens. Kayak siapa aja sih yang bakal mendengarkan pesan yang disampaikan oleh speaker tadi. Nah, sebelumnya nih teman-teman, kalau misalnya kita lihat di paling bawah sendiri nih, ada who speaker plus what message plus channel medium plus whom audience akan menghasilkan efek di mana efek itu adalah dampak yang akan ditimbulkan atau dampak yang akan terjadi yang bisa dirasakan oleh para pendengar atau oleh para audiens gitu teman-teman. Nah mungkin sedikit kayak kasih contoh ya, kayak misalnya di sini kayak lagi zaman banget influencer yang ada di Instagram yang memberikan influence nih tentang gimana sih kita harus bersosialisasi kepada lingkungan atau bersosialisasi kepada masyarakat untuk berdonasi dan lain sebagainya. Dimana kalau misalnya influencer itu memberikan pesan yaitu berdonasi yuk teman-teman, dan channelnya bisa juga dengan Instagram dan juga whom itu kepada masyarakat yang melihat konten si influencer tersebut. Jadi efek itu kayak dampak apa sih yang mungkin timbul dan salah satu dampaknya mungkin membuat masyarakat terinfluence atau jadi pengen untuk berdonasi gitu. Nah mungkin untuk selanjutnya bakal dijelasin oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup keterampilan komunikasi. Nah, di sini ada 3 ruang lingkup keterampilan komunikasi. Yang pertama ada keterampilan komunikasi lisan, yaitu kemampuan berbicara sehingga mampu menjelaskan dan mempresentasikan gagasan dengan jelas kepada macam-macam orang atau audiens. Lalu yang kedua ada keterampilan komunikasi tulisan, yaitu merupakan kemampuan menulis secara efektif dalam konteks untuk beragam pembaca dan tujuan. Lalu yang ketiga ada keterampilan komunikasi nonverbal, yaitu merupakan kemampuan memperkuat ekspresi ide dan konsep melalui penggunaan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan nada bicara. Selanjutnya, ini saya juga akan menjelaskan mengenai faktor kegagalan komunikasi. Nah, di sini ada 6 faktor kegagalan komunikasi. Yang pertama ada pesan sulit dipahami. Nah, pesannya itu yang berbelit-belit atau memutar-mutar tanpa ada gagasan inti yang jelas akan membuat komunikan susah memahami dan malas memahami pesan yang dibuat oleh komunikator sehingga komunikasi dapat gagal. Lalu yang kedua ada persepsi negatif, di mana persepsi negatif ini terhadap komunikator
akan berpengaruh terhadap penerimaan pesan yang dilakukan oleh komunikan. Nah, oleh karena itu, dapat dicoba untuk menghilangkan persepsi negatif tersebut, khususnya dengan menunjukkan perilaku yang memang baik. Lalu yang ketiga ada tidak percaya diri. Nah, komunikator yang tidak percaya diri itu terlihat sangat grogi dan lain sebagainya akan sangat susah untuk membuat audiens menjadi betah mendengarkan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Lalu yang keempat, tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Nah, di mana jauh tingkat hubungan komunikator dan komunikan itu bisa menghambat komunikasi yang dilakukan juga. Lalu yang kelima ada gangguan komunikasi. Nah, di mana gangguan komunikasi ini seperti cacat fisik yang tidak diketahui, sumber suara yang mengganggu suara komunikator, dan lain sebagainya, bisa menjadi salah satu penyebab gagalnya komunikasi yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, pilih media, waktu, dan lain sebagainya itu harus dipertimbangkan dengan benar. Dan yang terakhir yaitu ada bahasa yang tidak sama. Nah, seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahasa itu memegang peran yang penting dalam komunikasi, khususnya komunikasi lisan. Nah, apabila komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa yang tidak sama, maka besar sekali kemungkinan bahwa komunikasi ini akan mengalami kegagalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian, basic principle of communication, ruang lingkup keterampilan komunikasi, dan faktor kegagalan komunikasi, berikut contoh dari communication skill, salah satunya adalah sales. Selain harus berpenampilan menarik, sales juga harus memiliki communication skill untuk berbicara atau menarik konsumennya. Beberapa skill yang harus dimiliki adalah yang pertama, product knowledge atau pengetahuan mendalam akan produk. Baik di industri sales atau business development, skill yang sudah pasti harus dimiliki adalah memahami produk secara mendalam. Mengapa begitu? Di industri sales, tugas utama yang dilakukan adalah berusaha menjual sebuah barang. Jika seorang sales tidak paham apa yang sedang dijual, bagaimana calon konsumen bisa percaya, bagaimana ceritanya kalau konsumen ingin bertanya lebih lanjut. Sedangkan dalam praktik business development, tugas utama seorang sales adalah mewakili sebuah perusahaan atau agensi untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan memahami produk dan layanan yang ditawarkan, pitching akan berjalan dengan lebih mulus. Nah, yang kedua ada active listening. Active listening adalah skill selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang sales. Ketika menawarkan sesuatu, tentu ingin menjadikan perbincangan tersebut menjadi dua arah. Untuk menarik hati calon konsumen dan klien, seorang sales harus menunjukkan kalau ia benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan dan inginkan. Dengan begitu, sales bisa merespon atau pertanyaan lanjutan yang baik dan sesuai dengan konteks perbicaraan. Yang ketiga, ada negosiasi. Seorang salesperson harus mampu bernegosiasi untuk mencapai hasil akhir yang menguntungkan bagi perusahaan dan juga konsumen. Seorang sales harus meyakinkan klien untuk membeli produk yang ditawarkan dan memberikan bantuan dalam bentuk apapun itu. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun kepercayaan dengan pihak kedua dan menunjukkan bahwa apa yang seorang sales minta juga dapat menguntungkan bagi mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah contoh yang pertama sales, kita punya contoh kedua nih, ada customer service. Yang pertama, kita harus memiliki active listening. Skill pertama yang harus dimiliki oleh setiap customer service adalah komunikasi. Tanpa kemampuan ini, pasti seorang customer service akan mengalami kesulitan saat hendak mengerjakan berbagai tanggung jawab dari profesi ini. Apa sih active listening itu? Active listening adalah suatu kemampuan untuk fokus pada pembicara, memahami informasi dan pesan yang disampaikan, serta dapat merespon dengan fokus. Nah, saat menjadi customer service, active listening mencakup berbagai hal nih, di antaranya sifat netral tanpa memihak siapapun, mendengarkan dengan memahami secara mendalam informasi yang disampaikan informan dengan baik dan penuh kesabaran, lalu ada memberikan feedback secara verbal maupun non-verbal sebagai pertanda menanggapi pembicaraan dengan baik, lalu menanyakan berbagai keluhan yang dirasakan atau yang sedang dihadapi oleh informan, dan menumbuhkan rasa kepercayaan agar informan dapat memberikan informasi secara jujur dan transparan. Lalu tak lupa memberikan solusi terbaik dari berbagai keluhan yang ada dengan tetap bersifat tenang dan penggunaan bahasa yang sopan. Lalu yang kedua ada negotiation skill. Nah, negotiation skill ini memiliki pengertian yaitu suatu kemampuan
yang harus dimiliki agar proses negosiasi dapat berjalan lancar dan efektif, sehingga kemauan dari semua pihak dapat tercapai. Lalu negosiasi itu memiliki pengertian, yaitu suatu percakapan yang orientasinya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Nah, ada beberapa aspek nih yang diperlukan untuk menunjang negotiation skill ini, diantaranya ada diawali bagaimana cara kita menganalisis problem atau permasalahan yang dihadapi oleh informan. Nah, dengan pemahaman ini dapat memudahkan kita nih sebagai customer service untuk mencari solution atau solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu, yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan berbagai hal sebelum melakukan suatu negosiasi. Setelah mendengarkan secara baik, lalu melakukan diskusi secara mendalam perihal permasalahan yang ada, lalu kita menetapkan solusi terbaik nih, dengan menguntungkan segala pihak yang terlibat dengan bijak. Dan tak lupa tetap mengontrol emosi diri dengan tetap ramah dan penggunaan bahasa yang sopan. Lalu yang ketiga ada problem solving. Nah, yang terakhir, problem solving ini diperlukan nih bagi customer service untuk menghasilkan kinerja terbaik. Sebelumnya, kita harus mengerti dulu apa nih pengertian dari problem solving. Problem solving adalah sebuah kemampuan untuk mencari solusi atas segala halangan dari tujuan yang kita miliki. Lalu terdapat beberapa aspek yang mendukung dilakukannya problem solving, diantaranya adalah yang pertama ada analisis. Melalui pembangunan trust atau kepercayaan untuk menunjang kegiatan kita sebagai customer service untuk menganalisis segala permasalahan yang dihadapi oleh informan. Lalu yang kedua ada giving solution. Setelah melakukan suatu analisis permasalahan, langkah selanjutnya yaitu pemberian solusi terbaik bagi permasalahan tersebut. Pemberian solusi tanpa adanya unsur paksaan ataupun memihak salah satu pihak. Lalu yang terakhir ada evaluation. Melakukan evaluasi terhadap segala proses yang sudah dilakukan yang bertujuan untuk memastikan informan mendapat solusi terbaik dan merasa puas akan layanan yang diberikan oleh kita sebagai customer service. Nah, sekian nih pemaparan materi mengenai communication skill dari kami, perwakilan kelompok 13 dan 14. Semoga materi yang kami paparkan memberikan manfaat dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Selamat sore teman-teman dan salam kompeten.